Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar di tempat ini. Ya. Kemudian selaku umat yang beragama Islam, marilah kita junjungkan, kita kirimkan selawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga suatu saat nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin. Oke. Supaya lebih bermaknanya kegiatan kita pada hari ini, saya mengajak kepada adik-adik untuk berdoa. Dan doa kali ini akan dipimpin oleh Ustaz. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebagai pembiasaan, sebelum kita berproses pembelajaran, kita akan membaca surah At-Takasur dengan surah Al-Ikhlas. Untuk membaca surah tersebut, saya mohon dipimpin lagi oleh satu orang atas nama Zidan. Silakan Zidan. Teman-teman, marilah kita membaca surah Al-Takasur dan surah Al-Ikhlas. Baca mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Revina apa keterangannya? Kalau Romi? Rivaldi? Alfa semua. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang beriman kepada Rasul-Rasul. Siapa yang masih ingat apa itu beriman kepada Rasul-Rasul? Angkat tangan yang masih ingat. Ada. Angkat tangan. Ada yang masih ingat? Hah? Angkat tangan. Oke. Berdiri. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul adalah Allah. Ya, betul. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah bahwa kita harus meyakini, kita harus mempercayai bahwa Rasulullah itu adalah utusan oleh Allah. Baik, kemudian untuk pembelajaran kita pada hari ini adalah
tentang menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Tentunya ketika kita belajar tentang ini, kebanyakan sebagai anak tidak sadar bagaimana pentingnya itu hadirnya orang tua kepada kita, ya kan? Ya. Supaya kita ini mengerti dan memahami pembelajaran ini, manfaat kita untuk belajar menghormati dan menyayangi orang tua, supaya timbul kesadaran kita bahwa selama ini kita sudah merasa bersalah kepada orang tua. Tentunya kalau kita di rumah, pasti dalam satu hari itu akan membuat satu kesalahan kepada orang tua. Ya. Kita tentunya tidak sadar. Ya. Betul tidak? Betul. Jadi mudah-mudahan dengan belajar ini kita sadar bagaimana pentingnya itu memiliki orang tua. Ya. Supaya juga kalian tahu bagaimana pentingnya ada orang tua, bagaimana rasanya kita ketika kehilangan orang tua. Makanya jangan selalu menganggap orang tua itu seperti saudara kita. Ya. Tetapi pada hari ini yang menjadi fokus kita untuk materi adalah menghormati orang tua. Seperti yang saya katakan tadi, tujuannya kita untuk belajar ini, manfaatnya kita untuk belajar ini supaya kita lebih mengenal betapa pentingnya memiliki orang tua. Alhamdulillah kalau orang tua kita masih lengkap, tetapi kasihan ada yang lain, orang tuanya yang sudah tidak lengkap. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, adik-adik harus mampu menganalisis makna bagaimana berbakti kepada orang tua. Yang kedua, adik-adik dapat menguraikan bagaimana caranya kita berbakti kepada Orang tua. Bingung terakhir, bingung. Bagaimana adik-adik uang bisa dicari? Hari ini kita bisa mencari kepada Orang tua. ilmu bisa digali. Hari ini sementara kita mencari. Baru akan tayangkan video, tetapi kesempatan silakan disimak, silakan didengar apa penjelasan dari akhirnya, kemudian balas persilakan apa yang menjadi pendapat kalian dan apa yang kalian lihat di video ini. Jadi betapa pentingnya kita harus memiliki atau berbakti. Siapapun kesuksesan apa? Waktu akan tayangkan video, silakan disimak, silakan didengar apa penjelasan dari video. Kemudian silakan apa yang terjadi pendapat kalian tentang apa yang kalian lihat di video ini. Siapapun kamu sekarang, semua manusia di dunia itu sukses apa pasti terlahir dari seorang ibu. Pada dasarnya apapun kekuatannya, tiap anak pasti ingin membahagiakan orang tua. Kamu adalah seorang anak dari orang. Tidak ada anak yang jadi jasanya tidak akan mengerti cara membayar. Tapi seiring bertumbuhnya dalam kedewasaan kamu, terkadang kamu lupa. Semua manusia tanpa kamu sadari pasti terlahir hal yang sengaja maupun yang tidak pada dasarnya. Yang akan pasti ingin membahagiakan orang tua. Tidak ada anak yang ingin melihat orang tua sedih. Tapi seiring bertumbuhnya dalam kedewasaan kamu, terkadang kamu lupa. Tanpa kamu sadari, banyak hal yang sengaja maupun yang tidak sengaja kamu lakukan dan tumbuh dalam hati mereka. Siapa yang duluan memberikan pendapatnya tentang video? Berdiri. Berdiri. Siapa lagi?
Siapa lagi? Hah? Ada? Angkat tangan. Kenapa? Hah? Siapa lagi? Siapa lagi? Hah? Ada? Angkat tangan. Sebentar. Ini tadi menjelaskan bahwa paling intinya memang kita sebagai anak banyak berbalik. Intinya sayangilah, hormatilah orang tua kita selagi mereka masih ada. Setinggi apapun derajatnya kita, apapun pangkatnya kita itu tetap berasal dari Beliau tadi menjelaskan bahwa membesarkan hingga sekarang ini paling kecil kita sampai sekarang yang membesarkan itu adalah orang tua. Memang kita sebagai anak nanti sebentar akan kita bahas pada materi. Intinya, jadi materi yang lama adalah nantilah orang tua kita selagi mereka masih. Bagaimana prosesnya hormat dan patuh kepada setinggi apapun derajatnya kita, apapun pangkatnya kita itu menghormati orang tua. Sana kita angkat dalam Islam yang membesarkan hingga sekarang banyak ayat di dalam kecil kita yang mengatakan bahwa segenap manusia harus berbuat baik akan kita bahas pada materi. Jadi materi Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak bagaimana pentingnya berbakti kepada ibu dan tentunya taat dan berbakti kepada kedua orang tua adalah orang tua sifat sana kita dalam Islam kalau perbuatannya banyak ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap muslim berbakti kepada orang berbuat baik dan hanya didefinisikan sebagai para ulama atau Islam sebagai ajaran dan mewajibkan kita sebagai anak. Tetapi untuk berbakti ini telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketaatan berbakti kepada manusia adalah salah satu sifat dalil-dalil yang menjelaskan tentang itu adalah kemudian surah Al-Isra ayat 63 bukan hanya didefinisikan sebagai paradigma atau sebagai pokok hati yang menjawab dia, tetapi setelah berbuat ini telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan dua atau kedua-duanya siapa sampai berjalan dalam perkara. Maka dalil-dalil yang menjelaskan tentang itu adalah perkataan A. Surah Al-Isra ayat 23 dan 24 kepada keduanya yang artinya dan Tuhan telah memberikan terhadap jawabannya kepada dia sayang dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak sayangilah salah seorang di antara kedua atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam hari sudah berbagai materi yang maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada yang Nabi kemudian berusaha menjelaskan materi jika dan ada yang belum dapatkan dari materi tadi silakan menanyakan yang baik dan terapkanlah dengan kepada ibunya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah wahai Tuhan sayangilah kedua-duanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu. Dari sudah berbagai materi yang kita tanya apa yang kita sudah lewati, kemudian baru sudah menjelaskan materi. Jika ada yang belum dipahami dari materi dan pertanyaan, silakan bertanyakan seperti biasa. Silakan bertanya kalau ada yang tidak dipahami. Ada pertanyaan? Lempar kerja seperti biasa. Di sini kalian bukan hanya bekerja
individu, tetapi bekerja secara kelompok. Lebar kerja itu ada dua peristiwa yang harus adik-adik amati. Silakan diamati, silakan gunakan informasi, langkah yang dipakai untuk bagaimana menanggapi apa yang terjadi sebagai kelompok sudah mendapatkan lembar kerja. Setelah kalian mengisi itu, sini kalian bukan hanya bekerja untuk mempresentasi bekerja secara presentasi ini. Lembar kerja itu akan ada dua peristiwa yang harus adik-adik pendapat dari masing-masing. Silakan diamati, silakan menggunakan informasi. Langkah pakai untuk bagaimana saya berikan menanggapi 15 menjadi permulaian di KPI. Kemudian setelah kalian mengisi itu, utus satu orang untuk mempresentasikan. Karena presentasi ini semua akan berdiri, kemudian akan menyampaikan pendapat dari masing-masing peristiwa yang ada di lembar kerja. Paham? Paham? Oke. Saya berikan waktu 15 menit mulai dari sekarang. Sudah? Berarti sudah semua? Silakan masing-masing kelompok percayakan satu orang siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi. Silakan ditunjuk. Jadi prosedurnya seperti ini. Masing-masing perwakilan dari kelompok siap memang untuk presentasi. Yang akan mempresentasikan pertama akan saya tunjuk. Kemudian kalau tidak sepaham dengan pendapat kalian, langsung angkat tangan. Menurut kami ini begini. Jadi satu orang yang
harus siap presentasi. Kemudian kelompok lain yang dipercayakan tadi itu, kalau tidak sesuai dengan kalian yang tulis, kalian bukakan. Paham? Mengerti? Mengerti. Oke. Yang menjadi presentasi pertama adalah kelompok kerja cuma sendiri, tidak ada deretannya. Kelompok ini. Kelompok 2. Yang lain siap-siap kalau memang tidak sesuai dengan persepsi kalian, beda, angkat tangan. Menurut kami begini. Begitu juga yang lain. Kalau menurut kelompok saya begini, menurut kelompok saya begini. Oke, silakan. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati Denal, perwakilan dari kelompok 2. Sebelum saya mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Samping kiri saya ada Vina, Muhammad Zidan, Dian Andreas, dan Rumaina. Baik, saya akan menjawab susunan dari soal yang sudah diberikan lewat kerja tersebut. Mengapa sebagai anak kita sangat penting untuk menghormati orang tua? Karena menghormati orang tua itu sangat ditekankan dalam Islam, dan menghormati kedua orang tua itu penting karena keduanya telah membesarkan kita dengan susah payah dan penuh pengorbanan. Orang tua tidak pernah meminta balasan dengan apa yang dia sudah lakukan selama membesarkan kita. Cara kita berbakti kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membantu orang tua saat mereka membutuhkan bantuan. 2. Menjalankan amanah yang orang tua berikan. 3. Selalu meminta izin ketika kita ingin pergi. 4. Selalu mendoakan kedua orang tua. 5. Mendengarkan dan menjalankan nasihat dari kedua orang tua. Hikmah yang bisa kita petik dari gambar di atas, yakni 1. Menyadari akan kesalahan yang pernah kita lakukan kepada kedua orang tua. 2. Segera meminta maaf kepada orang tua atas segala perilaku dan perbuatan kita kepadanya. 3. Setinggi apapun derajatmu, merendahlah diri di depan kedua orang tua yang telah merawat dan menjaga kita dari kecil hingga besar sampai sekarang ini. Baik, itulah hasil diskusi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari apa yang mereka presentasikan dari kelompok 2, kira-kira kelompok mana yang beda pendapat dengan mereka? Katakan. Oke, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, sebagai anak sangat perlu menghormati orang tua, karena ayah dan ibu selalu mendidik dan memberikan
Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Sebelum saya membacakan hasil diskusi kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama anggota saya. Yang pertama dengan saya sendiri, Sabri Samsudin. Yang kedua, Lisda. Yang ketiga, Lucy. Yang keempat, Lusjani. Yang kelima, Devan Sinata. Dan yang terakhir, Isma. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, mengapa sebagai anak sangat penting menghormati orang tua? Alasan seorang anak atau seorang manusia harus menghormati kedua orang tua mereka, ayah dan ibu, adalah karena orang tua merupakan orang yang paling berjasa bagi kehidupan seseorang. Jasa kedua orang tua tidak dapat dibalas dengan harta atau materi apapun. Oleh karena itu, kita wajib membalasnya dengan patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Cara kita berbakti kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melaksanakan perintah dan nasihat yang baik dari keduanya. Yang kedua, merawat dalam keikhlasan dan kesabaran. Yang ketiga, membantu orang tua dalam kesusahan. Yang keempat, rela berkorban untuk orang tua. Yang kelima, menjaga nama baik orang tua. Dan yang keenam, berkata sopan kepada orang tua. Hikmah yang dapat kami petik dari gambar di atas yaitu hargai, hormati, sayangi, rawat mereka dengan sepenuh hati selagi masih ada. Baiklah, itulah yang saya dapat sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Kemudian dari ketiga yang kalian bahas tadi itu, bahwa mulai dari pentingnya berbakti kepada orang tua, bagaimana cara kita berbakti, kemudian hikmahnya itu, semua bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tergantung situasi dan kondisi. Tapi yang paling utama adalah jangan berbuat kasar ataupun berbuat kekerasan kepada orang tua. Masa kita dengan orang bisa berbuat lemah lembut, begitu disuruh oleh orang lain, masa langsung tidak laksanakan. Tetapi kenapa ketika orang tua untuk menyuruh kita, masih banyak pertimbangan atau perkataan yang membuat kita itu lama mengerjakan apa yang disuruh, kan? Jadi mudah-mudahan dengan belajar materi tadi ada timbul kesadaran kita sebagai seorang anak. Saya harap biar cuma meringankan beban orang tua dan jangan berperilaku kasar kepada orang tua. Bisa? Bisa. Bisa. Kemudian silakan dikumpul lembar kerjanya. Untuk mengetahui pemahaman adik-adik, tadi kita sudah berdiskusi, saya sudah jelaskan materinya. Untuk meningkatkan pemahaman adik-adik, sampai mana pemahaman adik-adik untuk menerima materi tadi, maka Pak Guru akan memberikan beberapa soal dengan bentuk soal esai. Dan soal ini minimal 10 menit harus kalian kerjakan. Dengan soal langsung jawab. Di kertas selembar. Silakan dikerjakan di kertas selembar. Jawabannya singkat, padat, jelas.
Sudah semua? Sudah. Kalau sudah semua, silakan kumpulkan dalam satu kelompok, kemudian start ke sini. Penjelasan materi tadi. Di sini siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan memberikan kesimpulan tentang mengapa kita harus menghormati orang tua. Karena orang tua adalah orang yang pertama kali mengajari kita cara berjalan, berbicara, dan lain sebagainya. Orang tua adalah makhluk yang tidak pernah meminta balasan atau imbalan kepada kita atas jasa-jasanya. Dan ridho Allah adalah ridho orang tua. Baik, saya cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan perilaku berbakti kepada orang tua. Perilaku berbakti kepada kedua orang tua bisa dilakukan dengan banyak hal. Antara lain seperti meringankan pekerjaan orang tua, mencuci piring sendiri, membersihkan rumah, menjaga etika, sopan santun, kekuatan, dan lain sebagainya. Baiklah, itu kesimpulan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan dari soal tersebut. Kesimpulan dari hikmah perilaku yang ada di gambar. 1. Menyadari akan kesalahan yang pernah kita lakukan pada kedua orang tua. 2. Segera meminta maaf kepada orang tua atas segala perilaku yang kita lakukan kepadanya. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kesimpulan tadi, intinya adalah kita harus berbakti kepada dengan berbagai cara. Contoh paling utama kita berbakti kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari, minimallah meringankan pekerjaan orang tua. Kemudian sopan santun apabila berkata ataupun berbicara Dengan orang tua. Bukan cuma berbicara, bukan cuma dibuktikan dengan perkataan, tetapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Oke, pembelajaran pada hari ini saya memperhatikan jika pelajaran masih berjalan, tolong tasnya jangan dipakai. Nah, itu. Kemudian dari proses pembelajaran tadi, kok kenapa ya yang tidak biasa-biasanya yang aktif, kok pada yang hari ini? Ya kan? Justru ada lagi muka-muka baru yang berani tampil pada hari ini. Ya kan? Ya. Mudah-mudahan kalian semua ini bisa bersaing. Bersaing dengan semua. Dan yang paling utama itu adalah kerjasama. Ya. Kemudian untuk proses pembelajaran pada hari ini, saya anggap adik-adik ini sudah mampu untuk menguraikan pendapatnya, meskipun ada bantuan-bantuan. Ya. Kemudian selanjutnya, ketika sudah di luar, silakan mencari informasi, berbagai informasi
mengenai materi-materi, terutama materi tentang apa yang kita pelajari tadi. Ya. Di luar sudah tersedia, akses internet sudah mudah. Buku-buku di perpustakaan ada. Apalagi yang tidak bisa sekarang, terkecuali kita tidak mau berusaha. Ya. Gunakanlah handphone kalian sebagai media pembelajaran. Jangan cuma gunakan dengan kesia-siaan, chat dengan yang tidak ada gunanya. Silakan kalian saling mengechat lewat grup, lewat pribadi, mengungkapkan perasaan dan lain sebagainya, tetapi tolong dibatasi. Ya. Di akhir kegiatan kita pada hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan kata hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.